lagi rame bahwa ada seorang advokat atau kita sebut Hotman Paris ya, yang menjadi pengacara dari salah satu tersangka Jampitsus Febri Ardiansyah. Yang lagi rame ini juga dia menyebut belakangan ini bahwa polisi salah dalam penangkapan Febri Ardiansyah karena belum mendapatkan izin dari Pak Presiden. Kalau dari Bang Fathahi sebagai praktisi hukum melihat ini seperti apa? Ya, kalau pertanyaannya begitu, yang saya tahu Febri belum pernah ditangkap gitu ya. Tapi yang jelas pada waktu ceritanya rumahnya atau kafe The Clan digeledah, ya kan. Kemudian kalau penggeledahan segala macam memang itu harus ada izin dari pengadilan. Itu kita bicara hukumnya. Tetapi apakah itu dilakukan, itu polisi yang tahu. Ya, saya pikir polisi juga nggak ceroboh, ya kan. Nah, yang paling menarik dalam hal ini, sebelum kita bicara mengenai penetapan Febri ini sebagai tersangka, yang tadinya oleh Mabes Polri gitu ya. Nah, apa sih yang kejadian kan gitu ya kan? Bahwa memang ini kan sudah lama kasusnya, kalau kita dengar ya, dari tahun 2022 pada 2024 udah dipantau. Yang saya mau katakan, gambarkan begini, bahwa apa yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Mabes Polri, apalagi mau mencari kesalahan seseorang ya yang katakanlah lagi dalam keadaan menjabat dan punya posisi sebagai Jampitsus. Pertanyaannya, apakah polisi berani bermain-main untuk melakukan investigasi, untuk mencari informasi, ya kan? Atau kalau kata untuk membongkar sesuatu kejadian yang ada di kejaksaan. Saya yakin polisi nggak main-main. Orang biasa aja yang disasar, polisi mempersiapkan diri sedemikian telitinya untuk supaya jangan ada celah yang bisa katakanlah menyerang balik kepada pihak kepolisian. Dalam arti salah tangkap, salah tahan, salah penggeledahan. Nanti itu bisa repot di pra peradilan. Tetapi di sini saya yakin Mabes Polri sudah melakukan SOP di dalam melakukan katakanlah penggeledahan ya sehingga didapatkan barang-barang bukti dan lain sebagainya. Nah, sekarang mengenai penetapan tersangka, ya tadi kita bicara mengenai bagaimana dengan penunjukan sebagai kuasa hukum. Saya pikir sebagai kuasa hukum kita dan saya sebagai advokat tentunya harus mengakui bahwa kita punya tanggung jawab kalau ada orang yang lain minta bantuan hukum kepada kita dan kita mampu melakukannya, kita harus membantu. Kecuali ada katanya hal-hal yang bertentangan dengan nurani kita. Persoalannya sekarang adalah bahwa si pengacara yang menangani ini atau menerima kuasa, kemudian belum apa-apa ujuk-ujuk sudah mengatakan bahwa penetapan tersangkanya Febri ini dianggap seolah-olah tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena memang tidak melalui proses izin daripada presiden. Kan gitu ya. Sementara kita kenal dalam KUHP dan KUHAP, nggak ada diatur mengenai pemeriksaan seseorang tersangka, even dia seorang Jampitsus, harus melalui proses izin dari presiden. Presiden sebagai kepala negara nggak boleh campur justru, gitu. Sudah ada pembagian kekuasaan. Ya kita kan mengacu kepada trias politika. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh Hotman Paris ini betul-betul ngawur, tidak punya dasar secara hukum. Hanya semata-mata mau mengatakan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini ceroboh dan pihak kepolisian tidak menghargai presiden. Menurut saya justru apa yang dilakukan Febri sebagai Jampitsus yang katanya adalah orang kesayangan dari presiden, itu justru yang membuat malu, ya kan? Kenapa? Kalau dia memang sadar bahwa dia adalah kepercayaan presiden, ya kan? Justru dia harus menjaga marwah nama baik presiden dengan tidak melakukan ikut-ikutan menikmati hasil korupsi, ya dari 3 proyek tadi atau 3 klaster tadi, ada batubara, ada Krakatau Steel, udah ada Sabri. Dia jangan menikmati sana. Kalau dia menikmati hasil daripada korupsi yang dilakukan oleh para koruptor ini, berarti dia bagian daripada koruptor itu sendiri. Ya, dia menikmati hasil dari yang dikorupsi orang lain, ya kan? Dan yang dia lakukan ini adalah posisinya dia sebagai penegak hukum.
Artinya sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab menegakkan hukum, malah melakukan pelanggaran hukum dengan menerima suap, bahkan hukumannya bisa ditambah. Nah, tapi saya mesti katakan masyarakat atau netizen semua sudah mengatakan, bahkan banyak ahli-ahli hukum, termasuk Profesor Mahfud mengatakan pantasnya dihukum mati. Jadi katakanlah kalau memang dia mau diproses, ya nggak usah hukum tambahan lagi lah sebagai dia penegak hukum, karena memang hukumannya itu udah maksimal. Dan saya secara pribadi juga mengatakan bahwa sangat pantas Febri ini dihukum mati. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukannya sudah sama sekali memporak-porandakan institusi penegak hukum yang namanya kejaksaan. Mempermalukan kejaksaan, mempermalukan yang kata-kata kita benarkan apa yang dikatakan Hotman, mempermalukan orang yang dipercaya oleh presiden, bahkan sekarang melakukan menikmati hasil korupsi, ya. Artinya dia menjadi pemalak korupsi gitu ya. Jadi orang korupsi dipalakin sama dia. Ya, itu kan lebih bejat lagi itu gitu ya kan. Jadi nggak ada yang perlu lagi kita mesti mesti bela dalam Febri ini, ya kan? Sementara sekarang barang-barang bukti sudah ada. Dan selanjutnya dia mengatakan bahwa itu pertama dibilang rumahnya saya, kemudian dijelaskan rumah yang sudah diberikan oleh kakeknya kepada anak dia, kepada cucunya. Tetapi secara adagium, secara hukum, kita mesti bicara. Di satu tempat, di rumah kita, sama kayak di mobil kita, terdapat ada satu barang yang terlarang, narkoba umpamanya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa, Pak Polisi, ini bukan barang saya? Pasti polisi mengatakan, karena barang itu ada di mobilmu, ya, sementara itu dianggap itu adalah milikmu dan kamu harus bertanggung jawab. Nah, sekarang terhadap uang yang diklaim dan uang yang ada di Sentul, ya kan? Bagaimana mau membantah itu, ya, bahwa Febri tidak mengetahui itu? Ya, sementara polisi kalau mengatakan bahwa memang enggak, itu milik kamu, wajar, ya. Tetapi sekarang yang aneh memang di dalam pemeriksaan polisi dan polisi sudah menyatakan tersangka, ternyata berkas ini tiba-tiba diserahkan lagi gitu ya. Itu bukan pelimpahan. Kalau pelimpahan artinya memang tersangka sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa, sudah di P21, baru memang tersangka ini diserahkan atau berkas itu diserahkan kepada kejaksaan. Ini belum dilakukan pemeriksaan, ya. Kemudian belum pernah ada BAP, tiba-tiba ini sudah diserahkan kejaksaan. Ini juga satu pelanggaran hukum, artinya tidak pernah diatur di dalam undang-undang kita. Ya, tetapi yang memang kita miris, KPK dalam hal ini yang katakanlah berhak untuk mengambil alih ini hanya mengatakan bahwa ya biarin aja dulu, ya kan, mereka hanya mensupervisi. Supervisi artinya kan memberikan arahan nanti kalau ada yang salah dan segala macam. Tetapi kalau sudah kejaksaan pelakunya, kemudian kejaksaan juga yang kata memeriksa, menuntut, ini kan udah nggak fair, ya kan? Ini namanya sama juga jeruk makan jeruk katanya kan, diserahkan kepada institusi yang memang di mana dia berada. Jadi presiden harus ya tegas mengatakan kepada KPK supaya KPK nggak pakai tawar-menawar lagi, segera mengambil alih kasus ini kepada KPK sehingga boleh berjalan pemeriksaan secara objektif. Bang, tapi dalam kasus Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum dari Febri itu sudah tepat kalau dari pandangan, karena kan emang sudah tidak bisa sebenarnya ya Bang untuk ditolerir dengan kasus yang besar ini. Kalau dari dia sebagai seorang advokat, tentunya dia punya hak ya untuk menerima kuasa. Tetapi kan sekarang kan kita mesti uji, dia mesti jujur kepada dirinya sendiri. Apakah memang dia menerima kuasa ini, memang dia punya nurani memang untuk melakukan pembelaan dan yakin bahwa memang Febri tidak bersalah. Karena sebelum dia terima kuasa itu, beberapa hari sebelumnya, dia justru mengatakan, oh ini harus diusut, harus begini, artinya setuju dengan apa yang dilakukan Polri. Nah kemudian tiba-tiba karena mendapat tawaran menjadi kuasa hukum, kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan polisi salah, tidak mendapatkan izin dari presiden, semua orang dipersalahkan. Ini poin yang saya mau tegaskan bahwa Hotman Paris melakukan pembelaannya berlebih-lebihan, ya ngawur banget. Sebagai seorang advokat boleh seperti itu? Apa ini udah kelewat jauh untuk membela orang di sana? Kalau membela itu sih nggak salah, membela nggak salah. Tetapi nggak usah dia mengatakan bahwa pembelaan dilakukan itu adalah katakanlah gratis, pro bono,
nggak bayar karena kasihan gitu ya, demi Pak Prabowo gitu, nggak ada urusannya lah dengan Pak Prabowo gitu. Sekarang saya katakan begini, kalau umpamanya Jaksa Agung hari ini, Kapolri hari ini, Panglima hari ini diganti, ada dampaknya, ada mungkin ya, karena itu adalah perebutan siapapun mau jadi Jaksa Agung. Tetapi apa dampaknya? Sistem itu udah berjalan di kejaksaan, sistem itu sudah berjalan juga di kepolisian, sistem itu sudah berjalan di TNI. Artinya kalau komandan-komandannya dicopot, itu juga tetap jalan, semua masalah bisa dijalankan dengan baik. Jadi nggak ada masalah saya pikir. Jadi nggak usah diputar balik ceritanya. Itu kan jadinya banyak masyarakat yang menghujat Bang Hotman gitu. Dari Dengan statement-statement yang ibaratnya ngawur lah. Ya udah pantas dihujat. Kenapa pantas dihujat? Karena memang statement seseorang advokat, apalagi advokat yang mengaku sudah senior, mengaku 40 tahun berprofesi sebagai advokat, tapi mengeluarkan statement-statement yang ngawur tadi ya, yang tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan, izin daripada presiden. Kemudian dari konferensi pers kemarin, apakah seorang advokat boleh melakukan pembelaan di media? Dia kalau melakukan pembelaan silahkan di pengadilan. Bukan dengan mengatakan, ayo jumpa pers, kemudian dia membenarkan semuanya bahwa kliennya nggak menerimanya. Nanti itu siapapun nggak akan percaya yang ngomong begitu. Percaya deh, ya kan? Masyarakat kita nih sebenarnya udah paham, udah pinter, ya aja. Cuman ya kalah ini aja, kalah media aja gitu, kalah panggung aja untuk menyatakannya. Sementara dia seolah-olah kalau dia ngomong, semua panggung mendengarkan dia, kan jadi seolah-olah dia benar gitu. Enggak lah, itu udah ngawur. Dan dari kemarin saya bilang, ya beberapa kemarin rekan-rekan media udah telepon ke saya, Bang, bagaimana tanggapan Abang ya mengenai konferensi pers. Saya udah katakan kemarin bahwa laporkan segera dia, ya kan, ke Dewan Kode Etik, ke Dewan Kehormatan Advokat, di mana di Bernaung. Kalau memang dia sekarang bernaung di bawah DPN Pradi, laporkan ke sana, ya pelanggaran kode etik. Karena secara kode etik mengatakan bahwa lu nggak punya otak, ya kan. Sementara advokat adalah profesi terhormat, profesi yang nobil. Kemudian statement dia itu tidak menganggap atau menjatuhkan orang, itu sudah pelanggaran terhadap kode etik. Bisa dikenakan kode etik. Tetapi memang ya kawan ini kalau nggak dikejar, nggak bakalan mau gitu. Sekarang saya dengar keluar statement dari Dewan Pers, dia harus minta maaf, ya kan? Semoga aja dia mau. Kalau nggak mau, laporkan aja. Karena itu ada pelanggaran terhadap kode etik. Tinggal dilaporkan ke DPN tempat di Bernaung. Bisa juga dilaporkan secara pidana, karena itu pelanggaran juga secara pidana, ya kan? Meniadakan seseorang, ya kan? Mengatakan orang apa namanya tidak punya otak gitu, itu pelanggaran hukum gitu. Jadi itu bisa diproses gitu. Jadi saya senang hari ini kalau saya dengar bahwa Dewan Pers sudah memberikan statement bahwa dia harus segera minta maaf. Tapi kita juga nggak hanya sekedar minta maaf. Kalau saya dukung pers segera aja masukin ya pengaduan kepada DPN tempat dia bernaung supaya diperiksa secara kode etik dan laporkan pelanggaran hukumnya kepada pihak kepolisian. Saya pikir begitu. Bang, ini kan netizen gak cuma menghujat, bahkan mengkuliti sampai ternyata terungkap belum bayar pajak dan lain-lain. Ternyata orang yang salah satu orang tidak taat pajak juga ya. Ya, kalau memang itu benar ya sangat miris ya. Yang mengaku punya properti ya, mengaku punya ini mewah segala macam, tapi kewajibannya dia membayar pajak kepada negara belum dilakukan. Itu kan juga pelanggaran hukum, bisa diproses. Jadi makanya saya bilang ya nggak usah lah ya kan. Jadi manusia tuh jangan sombong ya kan, di atas langit masih ada langit. Yang pantas mengatakan saya orang kaya itu sebagai 9 naga itu kekayaannya udah ratusan triliun, tapi nggak pernah ngomong, ya kan, saya itu orang paling kaya gitu, nggak pernah ngomong begitu, dan nggak pernah jual-jual juga nama-nama presiden gitu untuk kepentingan dia pribadi. Hotman nggak usah ngomong jual-jual nama presiden. Kalau ngomong kenal nggak sama Prabowo, nih, ini kenal sama Prabowo, ya kan? Saya pelatih taekwondo pada waktu Pak Prabowo Komandan Batalion Linut 328 Cilodong. Bisa dicek nih, Pak Prabowo kenal saya nggak? Ya kan? Saya asisten dari Peter Tan yang dulu melatih di Cilodong 328. Jadi kalau masalah kenal. Ya, saya di Cendana lu melatih. Keluarga Cendana semua saya ngelatih lu taekwondonya gitu. Saya kenal semua sama mereka gitu. Tapi saya nggak pernah jual-jual nama gitu. Kalau kenal ngapain sih gitu ya kan? Tetapi ini kan sangat keterlaluan. Kalau dibilang kenal tapi tidak merugikan, nggak apa-apa juga, ya kan? Tapi dibilang kenal, kemudian membela seseorang
yang notabene sudah melakukan pelanggaran hukum, kemudian dikait-kaitkan bahwa seolah ini jangan dia papain dulu, ini kan orang kepercayaannya presiden segala macam. Di situ saya bilang kesalahan yang fatal. Justru kalau dia kesayangannya presiden, dia kepercayaannya presiden, dia nggak boleh melakukan korupsi terhadap hasil korupsi yang dikorupsi orang lain, pemalakan, ya, atau menggunakan salah menggunakan wewenangnya dia gitu ya kan. Itu adalah suatu pelanggaran. Nah, kalau menyangkut yang lain-lain lagi, saya pikir hujatan-hujatan lain, ya memang kawan ini memang kalau dihujat ya kita udah aminin aja, karena memang banyak hal-hal, ya. Ingat Hotman ya, kamu pernah diskors tahun 2022 ya oleh Pradinya Oto. Atas laporan siapa tuh? Nih yang laporin kamu nih. Ya, ke Dewan Kehormatan Pradi. Ya, kamu dihukum skors 3 bulan karena tidak melakukan upaya mendamaikan seseorang yang lagi bermasalah secara hukum keluarga. Kamu diskors, tapi kamu nggak punya jiwa besar, ya kan? Waktu tingkat pertama kita dihukum, kita terima, kita banding. Dibanding, saya dibebaskan, Anda diskors, tapi Anda nggak punya jiwa besar, Anda pindah ke organisasi lain. Makanya sekarang dalam hal ini media atau pers yang merasa bahwa memang direndahkan itu adalah pelanggaran kode etik. Karena advokat harus menghargai ya siapapun itu. Pers juga itu adalah teman kerja kita kan. Hotman Paris sama pers nggak jadi apa-apa kok, ya kan? Pers perlu berita, ya kan? Kemudian Hotman juga perlu panggung. Jadi harus saling menghargai gitu. Nah kalau ini tidak menghargai lagi, apa yang mau diharapkan dengan dia? Cuman sekarang media berani nggak, ya kan? Dalam situasi begini ya di boykot aja mestinya gitu loh. Jangan dikasih panggung lagi.